Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku semua di kelas 4? Pak Yusuf harap dan Pak Yusuf doakan semoga kalian dan keluarga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, jauh dari segala mara bahayanya Allah, dan selalu dalam lindungannya Allah. Oke, hari ini, di video kali ini, Pak Yusuf ingin menyampaikan materi yang tadi Pak Yusuf ajarkan di kelas online pagi tadi. Ya, mungkin ada yang berhalangan hadir, atau mungkin tadi penjelasan dari Pak Yusuf masih kurang jelas. Ya, oke. Hari ini materinya kita masih tetap tentang mailing, ya, karena memang rangkaian mailing itu cukup panjang, dari kita membuat database, kita membuat template suratnya, kita membuat template suratnya, baru nanti proses penggabungan database dengan template suratnya. Nah, kalau minggu lalu kita sudah bikin database-nya, berarti hari ini kita coba bikin suratnya. Ya, surat apa Pak? Di sini akan Pak Yusuf contohin, kita akan bikin surat resmi. Ya, surat resmi yang biasa kalian dapat dari misalnya sekolah mengundang ayah bunda kalian untuk dapat hadir ke sekolah, itu biasanya surat resmi. Yuk, untuk lebih jelasnya kita buka dulu Microsoft Word kita. Oke, Microsoft Word. Nah, ya, yang perlu diperhatikan dalam sebelum kita membuat surat adalah kita setting dulu nih. Pertama kita setting ukuran kertasnya. Kita setting dulu ukuran kertasnya, ada di layout atau di page layout yang masih menggunakan Office 2007, ya. Kita pilih size. Nah, di sini Pak Yusuf hanya ada pilihan letter dan A4. Coba tadi dulu sebentar, Pak Yusuf coba setting dulu. Oke, coba Pak Yusuf setting pakai itu. Kita lihat, oke, di sini ada ukuran, sekarang sudah lebih banyak, ada ukuran legal, A4, segala macam, A3, A5. Nah, biasanya dalam pembuatan surat itu, kita menggunakan kertas F4 kalau di Indonesia. Ya, tapi nggak ada settingan F4 di bawaannya Microsoft Word. Jadi kita bisa pilih legal saja. Legal dan F4 itu hanya beda panjangnya saja sedikit. Oke. Setelah kita milih kertasnya, kita bisa setting dulu alignment-nya, ya, pengaturan kanan kiri tulisannya. Kita akan menggunakan yang justify untuk rata kanan dan rata kiri. Nah, seperti itu. Kalau sudah kita setting ke justify, langkah selanjutnya kita setting juga jarak antar spasi tulisannya. Jadi nanti Pak Yusuf akan bikin suratnya biar tidak terlalu nempel, ya. Caranya gimana Pak? Di samping justify ada lagi icon ini, line and paragraph spacing. Kita klik. Nah, baru ini kita remove-kan saja dulu, remove after paragraph. Baru kita pilih yang 1,5. Ya, biasanya standarnya 1,5 sih kalau nggak salah. Oke, sudah. Semua sudah kita setting. Kertas sudah kita setting. Alignment kita sudah setting, spacing, jarak antar tulisan juga sudah kita atur. Tinggal kita menulis surat resminya. Ciri pertama surat resmi, biasanya di pojok kanan atas surat ada tanggal surat dibuat. Ya, pilihannya ada dua, dicantumin di atas atau di bawah nanti saat tanda tangan. Pak Yusuf di sini yang di atas saja. Gimana Pak cara mindahin kursor ini yang kedap-kedip ke sebelah kanan? Pak Yusuf pakai cara mudah saja. Kita pergunakan tombol tab yang ada di keyboard sampai dia kurang lebih ada di sebelah kanan. Ya, jangan pakai spasi. Ya, capek kalau pakai spasi. Tinggal kita tulis misalnya Jakarta, misalnya 05 April 2020 misalnya, ya. Kemudian kita enter sekali. Biasanya kemudian di surat resmi biasanya ada identitas surat, ya, ada identitas surat, nomor suratnya, ada lampirannya kah di surat itu, perihal apa surat itu disampaikan, ya. Jadi kita tulis no surat atau no saja deh, nomor, ya.
nomor gitu ya, nomor kita kasih tab 2 kali seperti ini. Misalnya nomornya kita bikin 091 slash 04/2020 misalnya. Kemudian perihal lampiran dulu, maaf, lampiran. Ada tidak sih lampiran di surat ini? Kalau tidak ada berarti kita kasih tanda strip saja. Kemudian perihal, surat ini isinya tentang apa sih? Undangan kah? Pemberitahuan kah? Atau yang lain? Di sini Pak Yusuf contohin undangan saja ya. Jadi kita tulis di sini undangan. Seperti itu. Nah, kemudian kita enter 2 kali, 1, 2, baru kita tunjukkan kepada siapa surat ini kita buat. Oke. Misalnya kepada YTH yang terhormat, Kepala SDIT As-Saadah Ibu Intan Sari Husnul Khatimah SSI di tempat, seperti itu ya penulisannya ya. Kepada yang terhormat Kepala SDIT As-Saadah Ibu Intan Sari di tempat. Nah, kemudian kita tinggal enter lagi 2 kali, 1, 2, baru kita menuliskan suratnya. Biasanya kita buka dulu dengan salam kan, Assalamualaikum WRWB. Oke. Nah, baru isi suratnya. Bersamaan dengan surat ini, Kepala SMP Buah Hati misalnya ya, Jakarta Timur, mengundang siswa atau siswi ya, kita mengundang siswa atau siswi dengan nama berikut ya, misalnya. Nah, kita kasih titik 2, kita pencet enter sekali, kita majuin pakai tab sekali, ceting seperti itu, baru kita tulis nama siswa, kita kasih jarak lagi, tab. Kenapa Pak pakai tab? Biar nanti hasilnya lurus ya. Kalau pakai spasi khawatir tidak lurus. Misalnya Pak Yusuf pakai spasi begini, biar ke tengahnya pakai spasi, khawatir nanti tidak lurus tuh, miring ya. Jadi kita pakai tab saja, pakai tab sekali, insya Allah lurus tuh ya, langsung nama siswa, kemudian tanggal lahir, kemudian alamat, alamat atau kelas dulu deh, kelas berapa ini siswanya ya. Nah, pakai tab biar dia lurus juga tuh, lihat titik 2-nya lurus kan ya, pakai tab. Kemudian alamat kita tap lagi sampai lurus. Kemudian terakhir adalah nomor telepon misalnya ya. Oke, baru kita lanjutkan lagi suratnya. Mengundang Ananda semua dalam acara, misalnya dalam acara pentas seni Islami yang diadakan oleh OSIS SMP Buah Hati yang insya Allah diadakan pada. Nah, ini baru kita bikin detail acaranya. Misalnya acaranya hari tanggal, kita pakai tab lagi biar lurus, hari tanggal misalnya acaranya Sabtu 18 April 2020, waktu misalnya jam 08.00 WIB sampai dengan selesai. Tempat, misalnya tempatnya di Aula SMP Buah Hati Jakarta Timur. Nah, sudah.
baru kalimat penutup suratnya. Besar harapan Ananda dapat hadir di acara tersebut. Demikian surat undangan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih. Selesai. Baru salam penutup. Wassalamualaikum WR.WB. Nah, biasanya di surat resmi dibubuhi tanda tangan di bagian kanan bawah. Nah, untuk kali ini Pak Yusuf nggak bisa pakai tab karena khawatir tidak lurus. Jadi Pak Yusuf ngakalinnya kita bikin pakai table saja. Pernah ya kita belajar table ya, kita insert table. Nah, seperti ini. Baru Pak Yusuf pindahkan ke yang sebelah kanan. Tak lupa Pak Yusuf centerin biar tulisannya berada di tengah tabel. Baru Pak Yusuf tulis misalnya Kepala SMP Buah Hati Jakarta Timur. Misalnya namanya Dr. Andes Haji Abdul Sumpena MM misalnya ya, seperti itu. Misalnya NIY 199.07.16.01 misalnya. Nah, kan gak enak ya, dia tanda tangan ada di dalam kotak ini. Nah, kotaknya kita hilangkan dengan cara kita klik nih table tools, tab table tool di atas, kita pilih desain, border, kita hilangkan border ya, langsung semuanya berarti ini border, no border, seperti itu ya. Maka suratnya sudah jadi. Kalian boleh nyontoh surat resmi yang kalian cari di Google atau mau ngikutin yang Pak Yusuf buat juga tidak apa-apa. Nanti Pak Yusuf share contoh suratnya ini di grup kelas. Yang penting kalau kalian mencarinya di Google surat yang lain, Pak Yusuf minta bubuhi field yang ada di sini. Jadi di surat resmi yang kalian buat tambahkan ada nama siswa, tanggal lahir, kelas, alamat, nomor telepon. Karena kenapa Pak? Ini sengaja Pak Yusuf kosongin ya, nggak Pak Yusuf isi langsung, karena nanti akan kita satukan dengan database yang kita buat. Kalian kemarin sudah buat 15 data ya, 15 data siswa. Kalian hanya perlu bikin satu surat ini saja. Nanti saat kita proses gabungin database dengan suratnya, maka dia akan otomatis membuat surat sebanyak database yang kalian punya. Kalau kalian punya 15 data, berarti nanti suratnya otomatis akan menjadi 15. Dan nama siswanya ini pun setiap surat nanti akan berbeda sesuai dengan database-nya ya. Jadi tugasnya untuk minggu ini adalah kalian bikin surat resmi seperti ini saja, tidak perlu dikumpulkan. Yang penting kalian simpan di, ini Pak Yusuf tulis ya, Pak Yusuf tulis. Oke. Tugas untuk kalian, silakan buat surat resmi seperti contoh di atas. Tidak perlu dikumpulkan, tapi pastikan kalian simpan di dalam komputer kalian untuk kita gabungkan di pertemuan minggu besok atau minggu depan ya, seperti itu. Oke, paham ya? Jadi tugasnya hari ini hanya bikin satu surat ini saja. Oke, demikian yang bisa Pak Yusuf sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.